Kami dari GBI Fatmawati 25 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Bapa sangat besar sehingga ia rela berkorban untuk menebus dosa manusia. Sadari betapa besar kasih Bapa dengan pujian Gita Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus Sang Terang. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Natal. Dan tema kita hari ini adalah pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Bapa. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat di momen Natal ini. Dan Tuhan mau supaya hari ini semua kita mengalami hari yang spesial di momen Natal ini. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur, kami diingatkan bagaimana pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Bapa. Biarlah di momen Natal ini kami diingatkan betapa besar kasih Bapa kepada kami. Dan kami semua hari ini boleh merasakan pelukan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Yohanes 3 ayat 17b. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan, luar biasanya begitu besarnya kasih Bapa kepada kita ya. Amin. Sampai Dia mengaruniakan anaknya ya. Nah,
sangat bersyukur sekali ya, tidak terasa bahwa sudah memasuki minggu-minggu Natal hari-hari ini. Minggu Natal nih ya. Nah, ini pasti suasana udah heboh nih ya. Dan dalam beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal yang luar biasa ini ya. Biasanya kita sudah sibuk nih ya, untuk merayakan Natalnya ya. Biasanya kita udah sibuk dengan keluarga ya, dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Dan juga kita udah sibuk mikirin acaranya apa nih ya. Apa ya? Gereja kita masing-masing nih ya, acaranya apa nih gitu dengan ya. Kegiatannya ya. Ya amin ya. Tetapi ada hal yang paling penting. Ya itu penting. Dan banget. yang paling beresensi di momen Natal ini ya. Yaitu yang tidak boleh kita lupakan. Amin. Ya. Dan harus selalu kita ingat di momen Natal ini bahwa kelahiran dan kedatangan Yesus ke dunia adalah sebagai bukti betapa besar kasih dan kepedulian Bapa di surga kepada dunia ini dan kepada umat manusia yang menjadi ciptaannya. Amin. Amin ya, amin. Nah, dan inilah isi hati dan kasih dari Bapa kita. Ya. Bagaimana Bapa kita di surga ini begitu mengasihi kita dan begitu mengasihi kita semua umat manusia tentunya ya. Bahwa meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa dan dunia sudah dikuasai oleh dosa ya, tetapi Bapa kita ini tidak pernah berhenti untuk apa coba? Untuk mengasihi kita ya. Dan juga untuk apa? Untuk mengasihi dunia ya, yang sebetulnya sudah menolak kasih Bapa ini ya. Iya. Nah, amin itu benar ya. Amin sekali amin ya. Amin ya. Sebab Allah adalah kasih ya. Artinya Allah bukan memiliki kasih. Iya betul sekali. Tetapi seluruh pribadi, keberadaan dan kodratnya Allah itu adalah kasih. Jadi Allah tidak akan berhenti untuk mengasihi semua yang keluar dan terpancar dari Allah hanya kasih dan tidak ada yang lain. Amin. Bayangkan coba Allah adalah kasih. Yes, amin ya. Jadi semua yang keluar dari Allah itu apa? Kasih. Ya. Semua kebaikan Tuhan. Nah bayangkan karena Allah adalah kasih, maka Allah yang memulai untuk apa? Berinisiatif. Untuk apa? Menunjukkan kasihnya kepada kita dan tentunya kepada dunia. Dengan apa? Dengan memberikan dan mengorbankan anaknya yang paling dikasihinya. Yang paling berharga. Supaya apa? Supaya kita semua diselamatkan dan kembali dapat mengasihi Allah. Amin. Luar biasa ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Nah ini penting banget. Bukan untuk menghakimi dunia. Ya. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Oleh karena itu Yesus lahir menjadi manusia sama seperti kita. Supaya dengan keberadaannya sebagai manusia, Yesus juga dapat merasakan, mengalami dan menanggung semua penderitaan manusia sebagai akibat dosa. Wow, luar biasa ya. Luar biasa Yesus ya. dapat merasakan semua penderitaan kita ya. Dan ini luar biasa sekali sehingga pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Bapa kepada kita umat manusia ya. Bahwa Bapa sudah memberikan yang paling berharga yaitu siapa? Yesus anaknya. Supaya melalui pengorbanan Yesus kita semua ditebus ya, kita semua diselamatkan, kita semua dibebaskan dari dosa, dari kutuk, dari penyakit dan kita menjadi milik Yesus. Ya, amin ya. Amin. Jadi di momen Natal ini kita bersyukur dan bersukacita karena mengingat bahwa kelahiran dan kedatangan Yesus ke dunia telah memberi pengharapan kepada kita ya bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus diselamatkan, dibebaskan dari dosa, kutuk dan penyakit. Kemudian kita menjadi ciptaan yang baru dan kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin ya. Luar Kita biasa semua anak-anak Allah diberi ya. kuasa menjadi anak-anak Allah. Wah, luar biasa. Nah sahabat yang baik. Mari kita baca firman Tuhan ini ya dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 untuk menguatkan kita semuanya ya. Mari kita baca ya. Tetapi Kristus membuktikan gairah cinta Allah yang besar kepada kita dengan mati menggantikan kita ketika kita masih terhilang dan tidak mengenal Allah. Wow, Natal adalah bukti
mengerti gairah cinta Allah yang besar kepada kita. Dengan memberikan Yesus anaknya yang tunggal yang lahir dan datang ke dunia. Kemudian menjadi penebus bagi kita dengan mati di kayu salib untuk menggantikan kita ketika kita masih terhilang, masih berdosa dan tidak mengenal Allah. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa. Pengorbanan Yesus luar biasa. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Natal adalah momen untuk kita apa? Mengingat bahwa pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Bapa di sorga kepada kita umat manusia dan kepada seluruh dunia. Jadi momen Natal ini adalah momen untuk kita bersyukur dan bersuka cita bahwa kelahiran dan kedatangan Yesus ke dunia ini telah memberikan pengharapan, jaminan dan bukti bahwa kita berharga dan sangat dikasihi oleh Bapa di surga. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih Spesial Natal. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih Spesial Natal. Dengan tema pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Bapa. Hari ini adalah hari yang spesial dan kita akan bersama-sama dengan Pastor Joel Barhitu ya dari Gembala Sidang Jemaat GBI di Fatmawati. Kita sambut ya. Selamat datang. Ya. Beliau ini luar biasa sekali ya. Kami sudah kenal seperti keluarga ya. Dan tentunya banyak cerita akan beliau sampaikan untuk kita semua menjadi berkat di momen Natal ini ya. Nah, hari-hari ini kan banyak masalah besar nih Pastor ya. Seringkali orang sedang berbicara bahwa dunia ini gimana sih sebetulnya. Iya, ternyata dunia lagi mengalami krisis apa ya, fatherless ini ya gitu ya. Bagaimana figur bapak sangat dibutuhkan ya. Memang sebetulnya ada sih di rumah laki-laki, ada bapak juga. Tapi kadang-kadang di rumah tidak merasakan apa benar ada kehadiran Bapak di rumah itu. Ada kehadiran seorang pribadi yang berperan dan berfungsi sebagai Bapak seperti itu. Bagaimana menurut Pastor Yoel ya? Iya, sebenarnya buat saya ini adalah masalah yang dari zaman ke zaman ya. Iya, iya. Dan di dalam perjanjian lama saat itu kitab Maleaki diakhiri dengan satu permasalahan. Kemudian dibuka dengan perjanjian baru, kita tahu bahwa ada kelahiran Yesus di situ. Amin. Jadi sebenarnya kelahiran Yesus adalah jawaban dari sebuah permasalahan yang ada di dalam perjanjian lama. Saya bacakan dari Maleaki 4 ayat 5 dan ayat 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Dari ayat ini kita tahu bahwa masalahnya adalah hati bapa dan hati anak. Iya. Ya, bahwa hati bapa menjauh dari hati anak-anaknya. Sehingga waktu Yesus lahir, Yesus itu datang sebenarnya sebagai sebuah jawaban bahwa dunia yang fatherless, yang tanpa bapa, dia datang untuk memberitahu bahwa akulah Bapa. Sehingga semua orang bisa berlari kepada Bapa. Semua orang bisa menemukan perlindungan dari Bapa dan semua orang bisa mengalami tenangnya hidup gitu ya. Mengalami rasa amannya hidup bersama-sama dengan Bapa. Makanya mungkin Tuhan Yesus juga memberitahukan ya kalau dia itu bukan sekedar jalan ke surga ya. Nah, itu penting banget ya. Iya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dibilang aku jalan kebenaran dan hidup. Iya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Kalau tidak melalui aku. Amin, gitu. ya. Bukan tidak ada seorang pun datang ke surga. Iya. Jadi ternyata Tuhan Yesus datang bukan hanya sekedar buat bawa orang masuk ke surga. Amin. Tapi justru supaya mereka bisa bertemu Bapa. Makanya dia bilang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban dari permasalahan semua orang. Bahwa semua orang membutuhkan kasih Bapa.
Amin. Natal menunjukkan kasih Bapa kepada seluruh umat manusia. Amin. Wah, luar sekali ya. Nah, sebetulnya ini menjadi jawaban dengan Natal ini ya. Karena gambaran Bapa itu dimanifestasikan melalui pribadi Yesus itu ya. Dan juga mau tanya nih ya Pastor Yoel, bagaimana nih figur Bapak yang didapat oleh Pastor Yoel dari papanya Pastor Yoel nih? Iya, buat saya papa saya tuh spesial banget buat saya ya. Iya. Kenapa? Karena papa saya memang bukan orang yang sempurna atau bukan orang yang terkenal ya, atau dia khotbah di mana-mana, enggak. Dia cuma ada buat rumahnya aja. Dia cuma ada di tempat ini ya, dan dia tuh pengen selalu menjadi bapak yang selalu ada present buat anak-anaknya gitu. Wah, luar biasa. Bapak yang kalau anaknya perlu apa, yang anak nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, papa sediakan gitu. Jadi dia tuh benar-benar figur bapak yang membuat kita rasa secure ya, membuat kita rasa aman. Yang selalu hadir dalam Ya, kehidupan ini, selalu keluarga hadir. ya. Betul. Apalagi kayak misalnya dia di gereja gitu ya, buat jemaatnya dia adalah bapak buat jemaatnya. Kenapa? Karena dia tuh kalau hari Minggu, kalau pendeta-pendeta lain mungkin kita bisa khotbah di mana-mana ya. Kalau dia tolak semua khotbah di mana-mana. Oh iya, wah. Dia cuma mau ada di gereja Sama keluarganya. sama jemaatnya aja. Iya. Gitu loh. Jadi dalam kesederhanaannya dia hanya pengen untuk selalu ada, untuk selalu presence. Mungkin ya buat kita ya bapak-bapak, kita kan bukan bapak-bapak yang sempurna juga gitu ya. Kita banyak salahnya. Kita kan nggak ada sekolahnya untuk jadi bapak gitu ya. Jadi mungkin kita masih banyak belajarnya, tapi paling nggak kita selalu bisa ada present buat anak-anak kita, buat keluarga kita, dan ya memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Amin. Jadi sebetulnya kalau kita melihat kasih itu memberikan waktu dan perhatian. Iya, waktu dan perhatian ya. Jadi kehadiran kita itu sebagai bapak itu yang dibutuhkan seperti itu ya. Nah, sebetulnya apa nih, ada pesan khusus di momen Natal ini nih. Ini kan sahabat-sahabat baik lagi menyaksikan ya. Mungkin ada yang, aduh saya kok udah bertahun-tahun gak merasakan kasih Bapak ya. Saya merindukan kasih Bapak. Ini nih momen yang baik ya. Mungkin dari Pastor Yoel ada sesuatu yang bisa disampaikan ya. Pesan saya, setiap kita yang memerlukan figur Bapa, yang memerlukan tempat untuk kita berlari, marilah kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya sebagai Bapa yang selalu ada buat kita anak-anaknya. Dan buat kita para orang tua, mungkin ayah, ibu, kalau kita bisa hadir kepada anak-anak kita, dan paling enggak kita bisa memberikan perhatian, bukan hanya terus sibuk dengan kegiatan kita, pekerjaan kita, atau mungkin pulang juga sibuk dengan gadget kita gitu ya. Tapi kita bisa ada buat mereka, itu adalah berkat yang terbaik. Dan itulah intinya Natal, bahwa Tuhan ada buat kita. Kita juga mau ada buat keluarga kita, orang tua mau ada buat anak-anaknya. Amin. Terima kasih Pastor Yoel, sangat memberkati. Tuhan berkati. Berkati Tante Mala. Nah, sahabat yang baik, kita sudah mendengarkan satu kesaksian yang indah ya, dan satu sharing juga dari Pastor Yoel ya. Dan tentunya ini menjadi satu berkat yang luar biasa untuk kita semuanya. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon-responnya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat ya, supaya di momen Natal ini kita mengerti bahwa pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Bapa. Yang pertama, Natal adalah bukti bahwa Allah yang sangat mengasihi kita umat manusia dan semua yang ada di dunia ini. Sehingga Allah memberikan anaknya yang paling berharga kepada kita umat manusia dan kepada dunia ini. Kedua, kelahiran dan kedatangan Yesus di momen Natal ini memberikan kepada kita pengharapan dan jaminan bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa, kutuk, penyakit, dan sebagainya. Amin. Yang ketiga, biarlah Natal ini menjadi momen bagi setiap kita untuk kita bersyukur dan bersukacita karena kita percaya dan mengerti, menyadari bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah bukti dari kasih Bapa di surga
untuk setiap kita manusia. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang mengalami beban yang berat, ingin mendapatkan kelegaan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, momen Natal ini adalah kesempatan untuk kita berubah, memperbaiki hidup kita dan kita bertobat. Karena saat ini Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Yesus ingin masuk sampai ke dalam hatimu yang paling pribadi. Supaya saat ini juga engkau dibebaskan, kita semua dibebaskan dari semua beban yang berat dan menerima kelegaan. Mari kita buka hati kita dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita mau datang kepadanya. Kita mau datang dalam doa kita dan kita bersyukur kepadanya. Bapa, kami bersyukur di momen Natal ini kami diingatkan betapa besar kasih Bapa surgawi kepada kami. Sehingga kami mengerti dan menyadari bahwa pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Bapa di surga kepada kami. Supaya kami diselamatkan dan dibebaskan dari dosa, kutuk, penyakit dan sebagainya. Dan di momen Natal ini kami sangat bersyukur dan bersuka cita bahwa setiap kami yang percaya kepada Yesus telah diselamatkan, telah menjadi ciptaan yang baru dan telah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, di momen Natal ini kami bangkit untuk percaya dan bersyukur bahwa di dalam Yesus kehidupan kami dan masa depan kami sungguh amat baik. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih spesial Natal. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
Jesus.